Sukacita besar untuk kita berkumpul di ruangan ini malam ini. Memang ini harinya Tuhan dan sudah selayaknya kita memuji dan memuliakan Tuhan bersama. Tetapi juga dalam momentum yang sangat spesial, sangat khusus. Karena itu saya ingin mengawali dengan mengatakan Happy 10th Anniversary ya untuk GKI UC ya. Jadi selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Gereja Kemenjil UC. Pak Gembala dan Ibu, seluruh majelis yang berbahagia dan semua jemaat yang hadir dan tentu bagi daerah 1 Makassar kebetulan juga rombongan hadir lengkap malam ini karena juga ada pelantikan pendeta. Dan ini juga bukan hanya kebahagiaan UC tetapi kebahagiaan dari pengurus daerah 1 Makassar. Ada Pak Sekretaris Wilayah juga, tentu bagi wilayah intim 1 juga ya. Luar biasa, puji Tuhan untuk kita boleh berjumpa. Dan juga saya senang sekali karena mendapat kesempatan untuk berbagi. Ini spesial karena di ulang tahun yang ke-10 dan pelantikan Ibu Gembala sebagai pendeta. Saya mendapat kesempatan berbagi firman Tuhan dengan tema faithfulness, kesetiaan. Ini hal yang luar biasa. Sebenarnya ini tema yang sangat baik, menarik, tetapi juga tema yang agak menakutkan. Mengapa menakutkan? Karena waktu kita berbicara tentang faithfulness, kesetiaan, itu tidak dibicarakan di awal, tetapi itu dibuktikan di akhir. Semua orang bisa memulai dengan sangat baik, tetapi perjalanan waktu, inilah ujian bagi sebuah kata kesetiaan. Sehingga saya merenung-renung ketika mendapatkan tema ini, faithfulness. Ada 2 sisi yang kita bisa bicarakan dari sini. Sisi yang pertama adalah berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Dan tentu itu akan sangat menguatkan kita. Tetapi sisi yang kedua adalah bagaimana kita hidup setia sebagai seorang pengikut Yesus yang baik. Dan karena ini juga bertepatan dengan pelantikan Ibu Gembala, Ibu Dina. Dan juga karena 10 tahun, maka saya pilih untuk berbicara dari sisi yang kedua. Dan karena itu kita akan belajar bersama tema ini dari perikop Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24. Kini datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu. Dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut di tempat dari mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memulai dengan filosofi sandal jepit. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang familiar dengan sandal ini. Di tahun 80-an sandal ini punya banyak sejarah. Oke. Di kampung kami itu kampung yang sulit. Hari pasar hanya sekali seminggu. Sudah ada juga jeans 501, 505 tetapi pasangannya juga sandal ini. Jadi sandal ini sandal yang luar biasa. Tetapi apa yang saya mau sampaikan bahwa sandal ini sekali saudara beli, dia akan menemani pasangannya selama perjalanan saudara. Tidak pernah dia biarkan pasangannya jalan sendiri. Bahkan sampai ia menjadi tua. Di kampung seingat saya, kadang-kadang sudah lubang begitu tetapi sebelum putus masih bisa dipakai. Tetap saja setia menemani kaki kita dan setia menemani pasangannya. Berbeda meskipun kadang-kadang dalam keadaan yang masih setengah baru, tapi ketika yang satu putus, saya kira tidak ada orang yang kemudian ketika salah satu sandalnya putus, lalu pergi ke toko dan membeli sandal ini sebelah. Memang tidak dijual sebelah. Tetapi andai kata pun dijual, itu tidak pernah cocok kalau saudara pasangkan. Saudara boleh cari sandal jepit yang lain yang setengah baru, tapi tidak pernah cocok. Dia hanya cocok dengan pasangannya saja. Luar biasa waktu bicara kesetiaan, kita perlu diajar dan belajar kepada sandal jepit ini. Saudara, apakah saudara setia? Tentu dengan komitmen yang awal. Sandal ini ketika dibeli memang sudah pair ya, sudah satu pasang. Dan ketika dipakai, dia setia dengan temannya sampai akhir. Setiap kali putus, mau setengah baru, mau tua, hari itu berakhirlah perjalanan keduanya. Itu menarik bagi saya, belajar dari sandal jepit ini. Dan malam ini kita mau bicara tentang kesetiaan yang berkaitan dengan penantian. Saudara, hidup kita berkaitan dengan banyak penantian. Menanti kelulusan bagi seorang yang sedang studi. Baru-baru memang adalah kelulusan bagi banyak sekolah. Menanti kelulusan itu tidak mudah. Apalagi kalau saudara baru masuk semester 1. Waduh, panjang ceritanya. Ada 8 semester kalau sekarang ya. Oh, itu panjang ceritanya. Syukur-syukur kalau bisa selesai dalam 3 tahun. Menanti berita kelulusan berbeda ketika saudara ujian meja, ujian skripsi, tesis dan seterusnya. Lalu saudara keluar sejenak untuk waktu 5 menit saja menunggu keputusan Dewan Penguji. Itu sangat berbeda dengan menanti kelulusan 3 tahun. Menanti waktu pernikahan, tanyakanlah kepada, saya kira bagi saudara yang sudah menikah tahu apa artinya menunggu waktu pernikahan. Oke?
Menantikan kelahiran anak bagi mereka yang menikah. Seperti apa ya? Kalau dulu tidak ada USG, maka ya kita ya mungkin bisa bantu-bantu. Kalau kita laki-laki bantu pegang-pegang perut istri, mulai berbicara. Kalau sekarang sudah ada USG bisa lihat langsung ya. Ada yang disuruh dokter 2 minggu sekali datang, tapi baru 3 hari sudah balik lagi, dokternya kaget. Wih, kenapa balik lagi? Kami tidak sadar dok, mau lihat bagaimana perkembangannya. Wah, 2 minggu lagi baru datang, vitaminnya masih ada. Begitu ya, di awal-awal kan 2 minggu baru datang ya. Tapi karena terlalu semangat jadi 3 hari saja. Saudara, ada banyak hal. Menanti keberangkatan pesawat dan lain sebagainya. Termasuk bagi bapak-bapak, menanti waktu istri sedang belanja. Itu beda rasanya. Hidup ini dikaitkan dengan begitu banyak penantian. Dan dalam penantian itu terhubung kepada kesetiaan. Saudaraku, kadang-kadang kita ngomel. Atau kalaupun tidak ngomel, paling tidak bergumam. Ya kan? Karena ibu-ibu kalau ke toko itu, dia jelajahi seluruh toko. Dia tidak lihat saja tapi dia sentuh juga. Kadang-kadang sudah ketemu yang mau dibeli, tapi putar lagi dulu, sampai semua dilihat, baru balik lagi beli yang tadi sudah dilihat. Waduh, itu persoalan ya. Makanya saya bilang istri saya, ini toko ya, mau beli apa? Saya mau tahu daftarnya. Dan kalau bisa izin, bolehkah saya duduk di warung kopi dan menunggu? Oke, menunggu sambil saya menikmati kopi. Itu jauh lebih baik. Saya juga tidak capek menunggu, tapi kamu juga menikmati tanpa harus dikejar-kejar. Ayo pulang, ayo pulang. Dan semua puas. Saya juga puas dengan kopi saya. Tetapi memang hal seperti ini bisa mengganggu. Dan saudara, pertanyaan penting bagi kita adalah, hidup di dunia ini juga dikaitkan dengan kata ini, penantian. Ada pertanyaan penting di sini. Yaitu menanti Tuhan Yesus datang kembali. Bagaimana saya dan saudara hidup menantikan kedatangan Yesus kembali yang kedua kali. Dan ini adalah penantian yang terpenting dari semua jenis penantian yang saudara pernah nantikan. Saya sudah pernah menanti untuk menikah. Saya sudah pernah menanti untuk punya anak. Saya sudah pernah menanti kelulusan. Sudah pernah menanti di bandara untuk pesawat yang delay. Ya, long delay. Wah, kadang-kadang apalagi kemarin kami baru kembali dari Bangkok dan malam sebelum saya naik pesawat, pemberitahuan datang dari Traveloka bahwa pesawat Anda dari Jakarta ke Makassar itu delay dan ditunda sampai besok pagi. Wow, ini saya sudah atur supaya saya tiba dan langsung jalan. Dan ini saya sedang menunggu penerbangan saya. Dan kemudian dapat berita seperti itu, bagaimana saya harus mengurusnya. Sementara ini penerbangan tengah malam. Kalau lewat sampai besok, tiket saya dianggap batal. Tapi saya harus naik pesawat yang lain. Aduh, saya pusing. Jadi coba urus, coba telepon teman, tolong uruskan. Dia bilang tidak bisa, harus refund aja. Aduh, refund lagi. Oke, saya refund cepat-cepat. Dan kemudian saya naik pesawat. Syukur refundnya diterima. Tetapi pada esoknya saya harus datang dan membeli tiket baru. Sudah di Jakarta, baru beli lagi tiket baru untuk ke Makassar. Ya, begitulah cerita dengan Lion Air. Ya kan? Ya begitulah, LION. Late is our nature. Memang sudah naturnya begitu katanya. Ya, apa boleh buat. Tapi waktu saya beli lagi, memang itu juga yang tersedia. Aduh, penerbangan saya ditunda. Tapi kemudian ternyata waktu saya cari lagi penerbangan baru, itu juga yang muncul yang paling dekat. Tapi bedanya adalah naik harganya 800 ribu. Saya bilang, mungkin karena harganya naik dia sengaja buat begitu supaya saya beli yang baru saja. Tapi saya tidak tahu, itu hanya dugaan saja. Saya juga tidak mau menuduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar kita dapat setia dalam melayani dan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting bagi semua kita yang juga disebut sebagai mempelai-mempelai Kristus. Amin. Cerita ini juga sama dalam perikop sebelumnya, gadis-gadis bodoh yang menantikan mempelai. Ini kisah tentang bagaimana kita harus hidup dan menantikan kedatangan Yesus dengan setia.
Hal yang pertama dari perikop yang kita baca dari ayat 14 sampai 18. Waktu kita baca bagian ini kita jumpa bahwa Tuhan itu akan bepergian dan lalu ia mempercayakan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Hal yang pertama adalah semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Ini harus kita ingat. Semua yang saya dan saudara miliki adalah pemberian Tuhan. It's a gift from God. Dalam cerita ini kita belajar tentang seorang tuan yang kita bisa lihat sebagai Tuhan dalam perumpamaan ini. Tuhan ini sangat kaya dan memang Allah kita sangat kaya. Amin. Dan ia mempercayakan kepada saudara dan kepada saya banyak hal, banyak modal, banyak sekali hal dalam hidup saya dan saudara yang bukan milik saya dan milik saudara. Tetapi pemberian Tuhan. Tuhan ini membagikan kekayaannya kepada kita hamba-hambanya. Hal yang penting di sini bahwa kita adalah hamba, bukan hanya sekedar servants ya. Kalau union servants itu berbeda karena agak sulit memaknai bagian ini kalau kita anggap ini sebagai apalagi private servants ya, pelayan yang secara pribadi saja melayani, itu sulit. Asisten rumah tangga pasti bukan. Ini adalah hamba. Dan itu sebabnya dituntut nanti kesetiaan, dituntut perhitungan. Oke. Di sini ada kata talenta. Dari bahasa Yunani talenton. Itu adalah a unit of weight. Untuk mengukur uang. Jadi talenta ini memang kita sudah Indonesiakan menjadi talenta ya. Dan kita sebut talent show untuk menunjukkan talenta. Tapi sebenarnya kata ini talenton itu dipakai untuk sebuah ukuran kekayaan yang berhubungan dengan uang. 1 dinar sama dengan upah 1 hari dan 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Itu setara dengan upah 20 tahun kerja. Jadi ini bukan 1 talenta seperti saudara dapat mungkin 100.000 satu uang proklamator, bukan. Ya kan, dengan gambar proklamator, bukan. Ini adalah wow, ini dalam terjemahan yang lain dalam NIV 2011 disebut sebagai a bag of gold. Ini adalah sekantong emas karena memang nilainya sangat besar. 1 dinar sehari. Kalau rata-rata 300 hari kerja, 300 dinar per tahun dikali 20 itu 6.000 dinar. Oke, kalau kita kurskan bagaimana kira-kira mengkurskannya ke rupiah? Ada banyak cara karena ini tergantung di mana kita tinggal. Katakanlah sekarang ikut kurs UMR 3 juta. 3 juta per bulan dikali 12. Kali 12 sama dengan berapa itu? 36 juta. Dikali 20. Oke, 36 dikali 2, 720 juta untuk 1 talenta. Ini kalau dikali kurs UMR Makassar 3 juta. 720 juta untuk 1 talenta. Kalau 2 talenta saudara kali 2. Kalau 5 talenta saudara kali 5. Itu miliaran rupiah. Oke. Jadi ini uang yang sangat banyak yang dipercayakan oleh Tuhan yang sangat kaya. Dan menarik disebutkan bahwa Tuhan ini mempercayakannya kepada hamba-hambanya menurut kemampuannya. Artinya apa? Tuhan-Tuhan ini sudah melakukan assessment kepada hamba-hambanya dan ia menilai, oh hamba ini punya kemampuan untuk sekian, hamba ini punya kemampuan untuk sekian. Saudara, saya mau bilang begini. Pada saudara dan saya, kita semua punya talenta itu dari Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah ukur kemampuan saya dan saudara waktu ia memberikan itu. Hari ini ketika pekerjaan Tuhan membutuhkan talenta itu digunakan. Hari ini ketika gereja meminta saudara menggunakannya. Saudara katakan, aduh Pak, tapi saya tidak mampu lakukan itu. Tapi talentanya ada. Kalau saudara punya talentanya pasti saudara mampu melakukannya. Karena Tuhan yang memberikan talenta itu sudah mengukur kemampuan saudara waktu ia memberikan talenta itu kepada saudara.
Inilah kebenaran yang kita dapati dari perikop ini. Ia memberikan kepada setiap hamba-hambanya talenta berdasarkan kemampuannya masing-masing. Memang perlu dipahami. Aduh, maafkannya ini terlewat rupanya. Ini soalnya ada di belakang. Perlu dipahami bahwa semua modal yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan. Amin saudara. Semua yang ada padamu dan padaku adalah milik Tuhan yang diberikan kepadamu. Karena itu adalah milik Tuhan, maka kita perlu menghargai, menjaga dan menggunakan itu dengan hati-hati. Pertanyaan saya adalah, modal seperti apa yang Tuhan titipkan kepadamu? Sudahkah engkau menggunakannya dengan baik? Sudahkah engkau menghargai itu dengan baik? Hal kedua yang kita pelajari adalah semua yang kita terima akan dipertanggungjawabkan. Ini dari ayat 19 sampai 27. Yang pertama tadi adalah semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan semua yang kita terima, yang kita miliki itu akan dipertanggungjawabkan. Ada kebenaran penting, tidak boleh dilupakan oleh siapapun, yaitu bahwa apa yang telah mereka terima, apa yang kita miliki sekarang akan dipertanggungjawabkan kepada Dia yang memberikan. Tidak peduli status saudara. Saudara mendapatkan dalam hidupmu, saudara akan pertanggungjawabkan itu. Ini bukan tuntutan dengan sejumlah persyaratan jual beli, sewa kontrak, gadai dan sebagainya. Tetapi apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sudah terima. Itu masalahnya. Dari perikop ini kita lihat bahwa ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. 5 talenta datang dan membawa 5 talenta lagi. Yang 2 talenta datang dan bawa 2 talenta lagi. Tapi masalah dengan yang 1 talenta adalah ia pergi menggali dan menguburkan talentanya di dalam tanah. Dan waktu Tuhan kembali, mereka harus bertanggung jawab. Terjadilah masalah bagi yang mengubur talentanya. Saudara, Yesus sudah datang sekali. Ia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Lalu kemudian membiarkan kita hidup untuk memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkannya. Tetapi ia berjanji pada waktu tertentu ia akan kembali lagi. Dan pada waktu ia kembali, ia akan melakukan perhitungan untuk setiap orang. Apakah saudara dan saya mempergunakan talenta yang ada padamu dan padaku? Inilah masalah. Karena kita akan menghadapi penghakiman. Dia Carson berkata, we wait the Lord Jesus as slaves commissioned to improve their master assets. Kita menunggu Tuhan kita, Yesus, sebagai seorang hamba yang ditugaskan untuk mengembangkan aset yang Tuhannya berikan. Dan pada kita ada aset Tuhan. Tolong lihat kiri kanan dulu. Tolong bantu kasih tahu, padamu ada aset Tuhan. Saya tidak tahu, ini tidak selalu berhubungan dengan uang. Mungkin bisa berupa senyum saja. Tetapi senyum yang ketika saudara duduk di pintu sana dan ketika ada orang datang, pendatang baru di gereja ini, dan saudara tersenyum, dan senyum itu harus membuat dia kembali minggu depan. Karena ia ingat hospitality saudara, bagaimana ia disambut di gereja ini. Ini tidak selalu berhubungan dengan uang. Mungkin itu suara saudara yang kalau bicara saudara malu-malu, tetapi begitu pegang mic dan berdiri di sini, aduh itu suara luar biasa. Tetapi ada orang yang hanya memakainya di kamar mandi. Begitu bagusnya suaranya, tetapi hanya dipakai untuk kamar mandi saja. Setiap kali masuk toilet dia menyanyi, setiap kali mau mandi dia menyanyi. Suaranya bagus, tetapi hanya sampai toilet. Saudara, ada banyak hal
yang Tuhan titipkan dalam hidupmu. Ada banyak skill, mungkin bermain musik. Kita tidak tahu di ruangan ini, mungkin ada orang yang tidak pernah main di sini kelihatan, tetapi sebenarnya dia pemain yang bagus. Cuma karena tidak mau diketahui oleh gembala nanti diminta main musik, maka dia diam-diam aja begitu ya. Atau ya memang bisa saja juga dalam bentuk uang. Saudara dititipkan dan Tuhan mau saudara menggunakan itu untuk kepentingan kemuliaannya. Apa yang Anda terima perlu dikembangkan, perlu digunakan, perlu diusahakan dan bukan sekedar disimpan dan disembunyikan. Seperti yang terjadi pada hamba 1 talenta itu. Waktu Tuhan pulang setiap orang perlu memberi laporan atas apa yang sudah mereka kerjakan beserta hasilnya. Dan inilah pertanggungjawaban kita. Hal menarik bahwa jika Anda menggunakan maka itu tidak pernah mengalami kerugian. Sebaliknya akan bertambah. Dalam cerita ini tidak ada kerugian. Yang 1 talenta pun juga tidak rugi. Maksudnya paling tidak modalnya masih ada. Karena itu memang bukan dia punya, dia harus kembalikan. Tetapi mereka yang mengerjakannya, mereka yang menggunakan talentanya. Mereka yang menggunakan apa yang ada pada mereka untuk pelayanan itu tidak pernah kembali dengan rugi. Itu pasti menghasilkan sesuatu. Sehingga tahukah saudara mengapa Tuhan meminta saudara untuk menggunakan talenta saudara? Itu tidak pernah kembali dengan sia-sia kalau saudara menggunakannya. Tetapi kalau saudara menguburkannya itu mungkin tidak menghasilkan apa-apa. Itu masalahnya. Jika saudara hanya datang duduk diam, setiap minggu saudara datang duduk tepat waktu dan pulang tepat waktu, itu juga baik. Tetapi talenta saudara tidak dipakai, tidak banyak gunanya. Tetapi waktu saudara memutuskan untuk memberitahu Pak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Gembala, saya ada talenta ini. Mungkin Bapak Gembala bisa pikirkan di mana saya bisa berguna untuk pelayanan. Saudara, saya menggunakan hobi minum kopi saya untuk bisa melayani. Mungkin orang berpikir, aku kok menikmati kopi ya, nikmati kopi aja. Tapi saudara bisa datang ke sebuah kafe. Sengaja datang ke sebuah kafe walaupun saudara bisa menikmati kopi di rumah saja. Tetapi hanya untuk menunggu kesempatan. Mungkin ada peluang bertemu dengan orang lain. Dan mungkin orang yang saudara temui adalah orang yang membutuhkan Injil hari itu. Ini adalah sebuah keputusan yang berbeda untuk menjalankan hobi saudara. Atau untuk melakukan sesuatu. Jadi ini bisa terjadi dalam hal yang sangat umum. Tetapi kerelaan kita, kesiapan kita adalah hal yang menentukan. Apakah kita akan pergi dan menguburkan. Atau kita akan keluar dan mulai menginvestasikan apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Kalau saudara ada di kantor, jalankan dengan baik. Karena itu adalah talenta yang saudara terima. Dan saudara, Tuhan ingin saudara menghasilkan sesuatu di sana. Seorang bisnismen, saudara jalankan bisnis dengan baik. Lalu pastikan saudara tidak hanya memperoleh uang. Tetapi saudara akan menjadi berkat, kesaksian bagi rekan bisnis saudara. Ada nilai-nilai kerajaan Allah yang dia tidak pelajari. Tetapi dalam bisnis karena berjumpa saudara, mungkin dia orang yang tidak datang ke gereja dan sulit mendengarkan khotbah. Tetapi karena saudara ada di sana dalam satu bisnis yang sama menjadi rekan bisnis. Lewat saudara dia mendapat kesempatan itu waktu saudara menggunakan talenta saudara. Itu sebabnya semua orang perlu melakukan ini dan memberikan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir, semua pertanggungjawaban kita akan mendapat balasan. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Semua yang kita terima akan kita pertanggungjawabkan, itu yang kedua. Dan semua pertanggungjawaban kita itu akan mendapat balasan. Oh, ini menarik. Dari ayat 21, 23 di situ tentang hamba 5 talenta 21. Kata tuannya, wah baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 juga demikian. Tetapi ayat 26 sampai 30 berbeda dengan hamba 1 talenta. Tetapi semuanya merupakan balasan. Reward untuk apa yang mereka telah lakukan. Tidak sekedar memberi pertanggungjawaban lalu urusan selesai. Ini persoalan. Saudara, yang 1 talenta datang saja dan katakan, Tuhan aku tahu engkau menuai dari tempat di mana engkau tidak menanam. Ini 1 talenta yang kau berikan.
karena itu aku pergi dan menggali dan kemudian menguburkan, ini 1 talenta yang kuberikan, aku kembalikan kepadamu. Tapi tidak selesai sampai di situ. Perikop ini mengingatkan kita bahwa setiap report akan diberi reward. Setiap pertanggungjawaban kita akan mendapatkan reward dari Tuhan. Itu sebabnya saudara perlu mengerjakan laporan saudara dengan baik. Ternyata dalam penantian ini saudara tidak bisa pasif. Orang berkata, oh percaya Yesus dan selamat. Tunggu saja sampai Tuhan Yesus datang. Dan saudara tinggal diam dan pasif. Lewat perikop ini kita diajarkan bahwa seorang Kristen tidak boleh pasif menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara harus giat sampai hari di mana ia datang kembali dan memberikan report saudara. Sehingga waktu di mana dia belum datang kembali adalah kesempatan bagi saudara memperbaiki reportmu. Memperbaiki laporanmu. Kalau ada laporan yang kurang, mari tambahkan. Nah, saudara, berapa umur kita? Berapa lama saudara sudah jadi Kristen? Coba cek laporannya. Laporannya sudah cukup baik atau tidak? Kalau belum cukup baik, berbahagialah karena Tuhan belum panggil kita pulang. Dan kalau kita belum dipanggil pulang, masih ada kesempatan memperbaiki rapor saudara. Tambahkan hal-hal yang baik di sana. Kerjakan talenta kita dengan baik dan setia. Lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang Tuhan percayakan atasmu. Dan biarkan ia menjumpai saudara sebagai hamba yang setia. Dan ia berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil dan aku akan memberi tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah ini kata-kata yang sangat indah? Berapa banyak orang yang hadir di sini yang ingin mendengar kata-kata seperti itu waktu jumpa dengan Tuhan. Saudara tidak ingin mendengar kata-kata itu dari Tuhan. Haleluya. Saya kira kita semua perlu dan mau untuk mendengar kata-kata itu. Saudara, jika tidak, lalu apa gunanya kita hidup sebagai minoritas di negeri yang kadang-kadang dikejar-kejar KTP-nya? Kalau kemudian kita pada akhirnya sama saja akhirnya. Dalam ayat yang ke 26 sampai 30, khusus bagian akhir 28 sampai 30. Daripadanya diambil, diberikan kepada yang punya. Tapi lebih daripada itu, ia ditempatkan di tempat yang penuh dengan gertak gigi dan kegelapan. Ini adalah punishment juga, hukuman yang diterima. Saudara yang dikasihi Tuhan, tuannya menjadi marah terhadap hamba yang punya 1 talenta. Lalu ia diberi hukuman. Tentu kita tidak ingin mengalami hal itu. Kita ingin agar kita mendapatkan pujian dan turut dalam kebahagiaan Tuhan. Dalam kebahagiaan Bapa. Sebagai kesimpulan malam hari ini. Karena semua yang kita miliki adalah pemberian Allah. Maka kita perlu menghargai dan mensyukuri itu. Sudahkah saudara bersyukur karena saudara terlahir seperti dirimu malam ini? Ada banyak orang yang tidak bisa mensyukuri kelahirannya. Tetapi saya mau katakan, seperti apapun saudara, Tuhan sudah tetapkan saudara begitu. Dan padamu ada kemampuan yang Tuhan tetapkan. Saudara masih ingat Hyah Lee dari Korea, pianis dengan 4 jari. Siapa yang membayangkan seorang Hyah Lee bisa memainkan piano seperti orang yang punya 10 jari lengkap? Tidak ada partitur piano untuk orang yang punya 4 jari yang dirancang khusus. Tetapi Tuhan menciptakannya dengan unik dan memberi dia kemampuan unik. Apalagi dengan saudara yang memang terlahir secara lengkap. Saya sangat percaya saudara mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Bukan hanya kelahiranmu saja, tetapi padamu ada seperangkat kemampuan skills yang Tuhan berikan untuk saudara gunakan dalam pekerjaan pelayanannya. Karena semua yang kita terima akan dipertanggungjawabkan, maka kita perlu giat dan bukan pasif dalam mengembangkan serta mengusahakan semua talenta yang Tuhan berikan untuk kepentingan kerajaannya. Saudara, jangan pasif. Mari mulai aktif. Kalau ada yang masih pasif sampai malam ini, tolong beritahu, ayo aktif dong. Ayo aktif lagi. Dan yang terakhir, karena semua pertanggungjawaban kita akan mendapatkan balasan, maka kita perlu memperhatikan bagaimana kita mengerjakan dan memberikan pertanggungjawaban.
Sehingga itu dapat dipuji serta menyenangkan Tuhan kita. Dan pada akhirnya kita pun mendapat undangan untuk menikmati kebahagiaan bersama Tuhan kita. Inilah tujuan kita, bukan? Paling tidak waktu Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, kita dijumpai seperti mempelai-mempelai yang menyiapkan minyak. Dan kita akan menikmati kebahagiaan bersama Tuhan yang telah mempercayakan saudara hidup sekaligus semua talenta yang Ia ingin supaya saudara kerjakan dengan giat bagi kemuliaannya sampai kedatangannya yang kedua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Saudara boleh ingat kalau saudara adalah orang yang spesial. Bahwa saudara punya kemampuan-kemampuan. Saudara punya talenta-talenta yang Tuhan berikan secara khusus dalam hidupmu. Saya tidak percaya bahwa ada orang di sini malam ini yang tidak punya kelebihan-kelebihan khusus yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kalau malam ini saudara ada di sini, saudara tanyakan kepada dirimu, sudahkah saudara giat memberikan pertanggungan jawab atas talenta yang telah engkau terima dari Tuhan? Jangan lupa saudara bahwa setiap talenta yang engkau terima adalah milik Tuhan, dan waktu Ia kembali Ia ingin melakukan perhitungan dengan saya dan saudara. Seberapa giat kita, seberapa setia kita dalam pengiringan kita menggunakan talenta yang ada. Inilah hal yang dapat menolong kita untuk stay faithful dalam kesetiaan kita. Kita tetap dijumpai setia. Karena kita tahu bahwa semua yang ada pada kita bukan milik kita sendiri, tetapi pemberian Dia. Semua yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan semua pertanggungjawaban itu akan mendapatkan reward yang sesuai. Tuhan, malam hari ini hamba-Mu selesai berbicara sampai di sini. Kiranya Tuhan ajarkan kami bagaimana seharusnya kami hidup setia di hadapan Tuhan. Agar ketika kami berjumpa dengan Tuhan pada kedatangan yang kedua, maka kami akan dijumpai sebagai hamba-hamba yang setia. Dan Engkau akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan, kami rindukan bisikan ini akan disampaikan kepada kami. Untuk menikmati kekekalan bersama Tuhan selamanya. Yang tidak pernah dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini selama kami ada di sini. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami menghargai karunia-Mu, menghargai talenta-Mu, menghargai modal yang Engkau berikan dalam hidup kami, dan mengerjakan itu bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami berdoa demi nama Yesus. Amin.